Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pejuang Villa, Insyaallah. Dan pertemuan kali ini juga kita akan membahas, mengisahkan cerita pelacur masuk surga. Di cerita ini kita bisa ambil tentang keikhlasan dan kemurahan hati. Masya Allah, bisa kita ambil untuk kehidupan pribadi-pribadi kita, untuk manfaat-manfaat dari kisah ini untuk pribadi kita, khususnya bagi yang perempuan. Ya, simak terus, jangan di skip video ini karena ini bermutu, bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa bagikan video ini supaya supaya lebih manfaat lagi untuk orang lain, insyaallah. Dan semoga menjadi amal jariah bagi saya pribadi dan untuk sahabat Pejuang Villa semuanya. Dan jangan lupa komentar di bawah ini, tulis saja judul ceritanya, insyaallah akan saya bagikan nantinya. Syukran. Yuk simak video berikut ini. Pelacur yang masuk surga. Tampak seorang wanita muda berjalan terhuyung-huyung. Kakinya menahan letih, tetapi terus melangkah. Sudah panjang jalan yang dilalui hanya untuk mencari sesuap nasi. Demi perut, ia rela menjual kehormatannya, menawarkan dirinya sebagai pemuas nafsu lelaki. Ia menjadi pelacur dengan tarif yang sangat murah. Sebenarnya wanita muda itu menyimpan kecantikan, tetapi wajahnya lebih tua dari umurnya. Maklum, dirinya diterpa matahari dan diguyur hujan. Sepanjang waktu, angin yang membawa debu pun menerpanya. Wanita itu mengalami penderitaan hidup yang sangat pahit. Ia sudah tidak mempunyai keluarga, kerabat, dan sanak saudara lagi. Ia juga tidak mempunyai rumah untuk berlindung dan berteduh. Hidupnya ada di kolong langit. Banyak orang yang sinis dan menjauhinya. Mereka enggan dan jijik bergaul dengan pelacur. Meskipun mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, sang pelacur itu tidak peduli. Agaknya penderitaan dan pengalaman telah mengajarinya untuk tidak menghiraukan sikap sinis orang lain. Pelacur itu berkelana dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap lelaki yang dianggap mempunyai uang dihampiri dan dirayunya. Semua itu dilakukan hanya untuk menyambung hidupnya. Sebenarnya wanita itu menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan dosa besar. Tetapi keadaanlah yang menyerumuskannya ke lembah hitam. Wanita itu terus berjalan dengan harapan ada lelaki yang mau diajak kencan dan memberi imbalan sekadarnya. Kakinya telah letih dan lemas, perutnya melilit karena lapar, tenggorokannya kering karena kehausan. Sudah beberapa hari ini perutnya tidak terisi apa-apa. Jalanan yang ditepaki cukup sunyi, tak seorang pun dijumpainya. Hanya angin gurun yang tak henti menerpa kulitnya. Entah telah berapa jauh ia berjalan. Akhirnya sampai juga ia di sebuah desa terpencil. Keadaannya sunyi dan gersang. Tak sebatang pohon kurma pun tumbuh di sana. Ia melempar pandangannya jauh ke depan. Tampak debu berterbangan ditiup angin. Kepalanya mulai terasa berat dan tenggorokannya semakin kering. Ia merasakan haus yang sangat. Tiba-tiba batinnya bersorak gembira karena pandangannya menemukan sebuah bibir sumur. Di sana, agak jauh dari tempatnya berdiri, pelacur itu melangkah kembali menuju sumur tua. Ia berharap di dalam sumur itu ada air yang dapat menyejukkan tenggorokannya.
Sumur tua itu ditumbuhi rerumputan liar di sekitarnya. Sebagian bibir sumur sudah rusak, lapuk ditelan usia. Ia menghampirinya dan berhenti di situ. Ditengoknya bibir sumur yang tampak hanya kegelapan. Namun hatinya menjadi girang karena di dalamnya ada tanda-tanda sumber air. Matanya sempat melihat kilauan permukaan air. Pelacur itu tidak kuat berdiri lama. Tubuhnya gemetar karena menahan lapar dan dahaga. Hari itu ia benar-benar merasakan penderitaan kelaparan. Ia duduk bersandar pada bibir sumur. Ia mencari akal untuk bisa mengambil air di bawah sumur. Tiba-tiba ia tersenyum. Dilepaskannya kain ikat pinggangnya ataupun stegen. Dilepas pula sebelah sepatunya. Ujung stegen itu kemudian dikaitkan pada sepatu untuk menciduk air ke dalam sana. Meskipun tubuhnya gemetar, ia berusaha untuk berdiri. Air pun terambil ke dalam sepatunya. Dengan sisa tenaga, ia menarik tali stegennya ke atas. Dilakukannya secara perlahan-lahan agar air di dalam sepatu itu tidak tumpah. Ia berhasil. Sepatu yang berisi seteguk air itu dipungutnya dengan tangan kiri. Ketika hendak minum, tiba-tiba datanglah seekor anjing. Binatang itu menarik-narik tali stegen. Sang pelacur paham maksud anjing itu. Pasti dia juga menderita haus dan lapar seperti dirinya. Anjing itu terus menggonggong. Sorot matanya meminta dikasihani. Akhirnya, si pelacur mengurungkan niat untuk meneguk air tersebut. Ia menundukkan tubuhnya dan menyodorkan sepatu yang berisi air kepada binatang itu. Dalam sekejap, air itu habis sama sekali diminum anjing. Sementara itu, si pelacur menahan haus dan lapar. Tubuhnya gemetar dan napasnya tinggal satu-satu. Tak lama kemudian ia pingsan dan meninggal dunia. Sesaat setelah itu, para malaikat dari langit turun ke bumi, menyaksikan jasad pelacur yang sudah terbujur kaku. Malaikat Rakib dan Atid sibuk mencatat amal-amal, sedangkan malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Namun malaikat Ridwan, si penjaga surga, mempertahankannya. Masing-masing mempunyai pendirian. Akhirnya, para malaikat itu mengadukan persoalan tersebut kepada Allah. Ya Allah, menurutku sudah sepantasnya wanita itu mendapatkan siksaan di neraka jahanam, karena sepanjang hidupnya bergelimang dosa. Ia seorang pelacur yang berkutat dengan perzinaan. Ia telah berani melanggar laranganmu, kata malaikat Malik. Tidak, tiba-tiba malaikat Ridwan menyanggah. Ia mengajukan alasan-alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu si pelacur ini memang orang yang berbuat zina, namun perbuatannya dilakukan karena terpaksa demi menyambung hidupnya, sedangkan ia mati karena akhlakul karimah. Ia rela melepaskan nyawanya demi anjing yang kehausan. Karena itu pantaslah jika ia masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, "Kau benar, wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan berkorban demi makhlukku yang lain. Masukkanlah ia ke dalam surga." Sahabat pejuang pilah, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat, karena Allah telah meridai kita bertemu kembali, insya Allah. Kesimpulan dari cerita pelacur masuk surga. Pelacur adalah
panggilan yang hina sekali, yang tidak enak didengar ya. Pelacur wanita malam yang masuk surga. Allah mengampuni dosa-dosanya karena keikhlasan dan kemurahan hatinya pada makhluk yang pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelacur itu perbuatan yang sangat keji, yang sangat hina, tetapi Allah mengampuni dia karena keikhlasan beliau ya. Dari cerita ini bisa sahabat lihat, bisa sahabat dengar, kita pribadi, saya pribadi, kalaupun saya sudah merasa lapar, dahaga seperti wanita di cerita tersebut, apa mungkin kita memberi makanan kepada makhluk yang seperti anjing tersebut ataupun binatang-binatang yang lain, sedangkan kita merasa haus? Saya rasa saya yang pribadi sulit, karena kita untuk kehidupan selanjutnya, untuk bertahan kehidupan selanjutnya. Tetapi wanita ini, wanita pada zaman sahabat Rasulullah bisa melakukan, bahkan dengan sepatu tersebut mengambil air dan mengambil air untuk binatang tersebut. Bisa kita lakukan untuk keridhaan dari hati kita. Terpaksa ya boleh kita melakukan, tetapi untuk keridhaan kita untuk sekarang sulit ya, sahabat pejuang fillah. Tapi pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah, kisah cerita sungguh mengharukan, sungguh mengantarkan hati kita untuk mengantarkan hati kita, yang membuat kita menakjubkan keindahan pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Dan sahabat pejuang fillah, ayo kita sama-sama memberi, menerima, dan memaafkan sesama kita dengan kemurahan hati kita. Dan sahabat pejuang fillah, bertemu lagi pada video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.